Saatnya jam podcast dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua geng, welcome to podcast Pojokan Lantai 3. Di sini kita mau ngobrol santai bertemu dengan gagasan yang besar, suara baik yang bisa menyebar dari lantai 3 ke lantai 1 bahkan ke segala penjuru. Bersama saya Devi Melatisari yang akan menemani kalian untuk spill info-info yang paling valid dan no hoax seputar pendidikan. Nah, episode kali ini sangat spesial banget nih ya, karena kita membahas tentang topik-topik yang paling ditunggu-tunggu calon murid atau bahkan orang tua masyarakat khususnya di Samarinda. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, luar biasa dan sangat cantik sekali untuk hari ini. Kebanggaan kita ada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Samarinda, Ibu Supartine SPD MPD, bersama dengan Ibu yang cantik juga ini, Ibu Siti Halimah SPI. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Padat sekali ya Bu untuk minggu-minggu ini. Ibu Siti Halimah bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga, cuma agak-agak sering gitu. Ya wajar ya Bu ya untuk menjalani hari-hari yang kita super padat ini ya Bu ya. Oke, kali ini sangat spesial yang tadi sudah saya sampaikan nih semageng semuanya, bahwa kita mau ngobrol santai aja nih Bu terkait SPMB nih, SPMB ya. Mungkin di beberapa tahun belakang itu terjadi pergantian istilah ya Bu ya. Nah, boleh kita kasih tahu nih ke teman-teman semageng semuanya, SPMB itu apa sih Bu? Boleh diceritakan sedikit nih. Oke. Baik, izin Mbak Devi. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Supartina, Kepala SMA Negeri 3 Samarinda. Yang ditanyakan Mbak Devi, semoga nanti bisa menjawab untuk semua geng ya. Iya betul Dan Ibu. tentunya siapapun yang menyaksikan daripada podcast pada sore hari ini. Memang pada tahun ini istilah SPMB ini sebetulnya sudah dari tahun 2025, perubahan dari PPDB ini ya menjadi SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru. Nah itu Mbak Devi. Iya, oke. Berarti sudah dari tahun lalu ya Bu sebenarnya dari pergeseran ke PPDB. Ya, melihat antusias masyarakat nih Bu yang lumayan tinggi ya, untuk masa-masa pendaftaran ini. Untuk Ibu Supartinah sendiri nih gimana Bu, dari kacamata Ibu sendiri melihat masa-masa pendaftaran ini? Vibe-nya seperti apa sih Bu, kalau Ibu boleh cerita sedikit nih bersama Ibu Siti Halimah juga nanti menanggapi. Baik, kalau kami dari sekolah ini sudah insya Allah sudah siap dengan mengikuti berbagai tahapan ya. Jadi tahapannya sudah kami awali untuk menyiapkan daripada penerimaan siswa baru ini dengan berbagai persiapan, salah satunya dengan sosialisasi sudah kami lakukan, tapi diawali juga dengan pembentukan panitia dari sekolah. Baik, berarti persiapan dari pihak sekolah ini adalah pembentukan panitia Bu ya. Betul. Ya. Selain untuk penerimaan murid nih semageng, berarti SMA 3 ini berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat begitu ya Bu ya? Iya, oke, ngomongin soal penerimaan nih Bu, pasti sekolah kita termasuk Semaga ini menjadi salah satu sekolah yang pasti digadang-gadang atau diincar ya Bu pada masyarakat. Nah, untuk SPMB sendiri itu daya tampungnya berapa nih Bu? Dan ada jalur apa aja nih yang bisa dilalui untuk pendaftaran SPMB ini? Baik, maaf saya jawab dulu ya. Silakan Bu, bergantian saja nanti. Baik, untuk SMA Negeri 3 Samarinda ini nanti di tahun ajaran 2026-2027 ini sejumlah 11 kelas dengan kuota setiap kelas 36.
Jadi keseluruhan itu 396. Adapun daripada pendaftaran ini nanti dibagi 2 tahap. 2 tahap. Ya, itu tahap 1 itu dengan jalur domisili maaf. Dari SPMB itu nanti ada 4 jalur, yaitu jalur domisili, ada afirmasi, ada akademik, kemudian ada jalur mutasi juga orang tua murid yang anaknya sekolah di sekolah SMA Negeri 3 TK. Di jalur domisili itu nanti masih di 35% ya, yang 30 itu domisili itu sendiri, yang 5% untuk domisili prioritas. Baik, ada beberapa jalur masuk ya Bu, begitu. Yang akademik ini mungkin maksudnya jalur prestasi gitu ya Bu ya? Yang akademik Atau ini seperti apa Bu? misalnya bukan misalnya jalur yang menggunakan TKA plus raport, nilai rata-rata raport, yaitu TKA di harganya itu 70%, sedangkan untuk rata-rata raport itu 30%. Oke, untuk rata-rata raport dilihat berarti dari semester 1 sampai 5 ya Bu ya? Betul, semester 1 sampai 5. Oke, ngomongin tentang domisili nih Bu. Domisili ini kan mungkin adalah salah satu jalur yang lumayan banyak juga ya persentasenya untuk penerimaan masuk ke SMA 3 khususnya atau sekolah-sekolah yang membuka. Kadangkala domisili ini kan istilahnya sekarang rayon ya Bu ya? Ya, betul ya, istilahnya rayon. Nah, mungkin POV orang tua tuh kadang masih bingung Bu, istilah rayon. Mungkin kalau kita kilas balik nih Bu, kayak pengalaman saya, dulu jalur masuk yang domisili itu namanya bina lingkungan. Betul ya Bu ya. Kemudian setelah saya lulus ngubah lagi jadi sistem zonasi. Nah, sekarang ini yang dipergunakan adalah istilah rayon nih. Boleh dijelasin dah Bu, istilah rayon itu seperti apa? Dan ada jenisnya ya kalau nggak salah Bu ya. Saya lihat itu ada domisili mungkin yang prioritas atau yang bagaimana. Itu bisa dijelaskan Bu. Baik, nanti tambahkan ya. Iya. Baik, ini kalau jalur domisili itu maksudnya yang jalur kalau dulu reguler. Nah, sekarang ini domisili itu sendiri ada dibagi 2, yaitu domisili yang reguler dan domisili prioritas. Betul. Prioritas itu kalau dulu istilahnya bina lingkungan. Jadi yang warga yang dengan KK memenuhi syarat ya berada di lingkungan sekolah itu sendiri dengan jarak yang nanti akan menentukan calon siswa itu bisa diterima atau tidak. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan rayon ya. Iya betul. Baik. Rayon itu istilah pembagian wilayah di Samarinda. Nah, di Samarinda ini kan ada 5 rayon. SMA Negeri 3 ini masuk rayon 1 ya, yang terdiri dari SMA 1, SMA 3 dan SMA Negeri 5. Silakan Mbak. Iya. Siti Halimah. Silakan Ibu Siti Halimah. Baik, mungkin sedikit menambahkan mungkin ya di sini. Jadi nanti di sini jadi untuk domisili juga ini dibagi menjadi 2 tahap. Jadi ada tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 itu adalah domisili prioritas, yang dimana domisili prioritas itu ruang lingkupnya ada 4 kelurahan. Di mana yang terdekat yaitu Kelurahan Air Putih, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu. Nah, itu nanti masuknya di tahap 1. Sedangkan untuk domisili reguler itu yaitu kita mencakup 4 kecamatan yang memang sekarang ada perubahan ya, yang tadinya kecamatan Samarinda Utara tidak masuk ke rayon kita dan sekarang yaitu masuk ke rayon SMA 3, yaitu ada 4 kelurahan termasuk Sempaja Utara, Sempaja Barat, Sempaja Timur, dan Sempaja Selatan. Itu untuk tambahan. Jadi nanti untuk di jalur ini juga ada jalur domisili prioritas ini mungkin akan sedikit membludak ya untuk di ini karena kita ada tambahan yaitu 2 kelurahan. Kalau dulu hanya 2, kalau sekarang jadi 4 kelurahan. Itu tambahannya dengan Teluk Lerong Ulu dan Karanganyar.
Jadi mungkin nanti akan persaingannya akan semakin ketat lagi, makanya dari sekarang antusias pada orang tua ini ya, yang calon murid ini banyak betul yang datang untuk mempertanyakan bagaimana, padahal ini kan masih lumayan agak lama ya untuk pendaftaran. Jadi pendaftarannya mulai di tanggal 22 sampai 24 untuk untuk di tahap 1 seperti itu. Jadi untuk di tahap 1 itu ya punya kita ada domisili prioritas, ada mutasi, ada hak ya afirmasi, dan juga prestasi. Dan prestasi ini dibagi dua menjadi prestasi akademik dan prestasi non akademik, di mana yang prestasi akademik ini yaitu dilihat dari nilai TKA ditambah dengan rata nilai rapot semester 1 dan semester 5. Sedangkan yang non akademik, prestasi non akademik itu yaitu meliputi bisa dari misalnya ada tahfiz, ada OSN ya, ada juga O2SN, ada FLS3N gitu. Itu seperti itu. Oke, menarik sekali dan sangat jelas sekali ya penjelasan terkait rayon ini ya Bu, terkait domisili ini. Berarti mungkin ya siap-siap aja nih kita Semageng untuk antusias ya masyarakat, terutama yang menambah kelurahan baru ini ya Bu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang domisili ini ya Bu, berarti kan kita harus untuk calon murid ini mempersiapkan atau memperhatikan yang namanya alamat yang ada di kartu keluarga nih Bu. Betul. Karena kadang-kala ini sering luput kita Bu. Karena mentang-mentang merasa termasuk nih, daftarkan aja anaknya. Nah, berarti seberapa besar Bu validasi ataupun seberapa pentingnya nih kartu keluarga ini untuk persiapan SPMB ini nanti? Baik ya. Karena ini masuk dalam persyaratan umum. Betul. Ya. Salah satunya daripada kartu keluarga ini maksimal itu 1 tahun per 30 Mei 2025 kakaknya, dan syaratnya kakak ini anak calon murid ini ada orang tua kandung. Apabila itu nama orang lain, kakaknya atau tantenya, kalau memang orang tua masih ada itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Iya. Seperti itu ya Bu. Iya. Nah, kakak berarti jadi dokumen yang sangat penting ya Bu, Betul, terutama untuk pemilihan rayon ataupun daftar lewat domisili seperti itu ya Bu. Sangat umum. Nah, ya sangat umum ya. Kemudian nih soalnya gini Bu, mungkin kadang-kala nih orang tua ada yang plot twistnya ini mau mendadak ganti Bu, demi anaknya bisa masuk ke sekolah favorit, bahkan bukan favorit anaknya, mungkin favorit orang tuanya bisa jadi ya Bu ya. Nah, itu berarti aman nggak sih Bu kalau misalnya terjadi pergantian kakak gitu dalam waktu menjelang SPMB ini? Pergantian kakak itu Mbak Dewi kemungkinan terjadi, tetapi selama dia masih ada di kelurahan tersebut dan gantinya itu ada alasan yang tepat, mungkin punya adik baru, nah nanti melampirkan kakak yang lama otomatis, karena nama anak ini ada di salon situ, tetapi muncul kakak baru ya. Ini karena ada alasan, ada keluarga baru adiknya kandung, otomatis ya itu tidak masalah. Tetapi kalau orang tua ini baru pindah sementara belum berusia 1 tahun, itu juga tidak berlaku. Tidak berlaku ya Bu. Iya, betul. Oke, Semageng nih kita harus catat nih bahwasanya untuk pergantian kakak ini harus diperhatikan kembali ya Bu. Betul. Ada alasan-alasan tertentu nih, boleh diperbolehkannya pergantian kakak, mungkin penambahan anggota keluarga tadi ya. Kemudian mungkin mohon maaf ada pengurangan anggota keluarga. Nah, itu diperbolehkan. Jadi jangan istilahnya mungkin jangan sok ide ya Bu ya. Orang tuanya mungkin terlalu ambil jalan pintas nih biar anaknya bisa masuk Semaga, mungkin tiba-tiba mau ganti kartu keluarga biar alamatnya dekat ya Bu ya, Biar masuk seperti ke itu. domisili gitu. Iya betul itu. Karena itu mungkin terjadi loh Bu. Pasti. Ya, betul. Sangat mungkin. Sangat mungkin, betul sekali. Oh iya Bu, ini sebelum kita lanjut nih, persyaratan apa aja nih Bu yang perlu dipersiapkan nih, terutama untuk dokumen-dokumen calon murid nih yang mau masuk
ke Smaga nih Bu? Mungkin bisa disebutkan biar Smageng juga tahu nih dan mengingat-ingat, bisa memberitahu ke teman-temannya mungkin, adik-adik kelasnya mungkin. Baik, terima kasih. Izin jawab dulu Mbak Lulu, nanti kalau ditambah kalau ada yang kurang ya. Yang syarat umum Mbak Devi ya, tentunya siswa maksimal berumur 21 tahun di bulan Juli 2026 maksimal ya. Kemudian juga dibuktikan dengan mengupload akte kelahiran. Kemudian juga kartu keluarga tadi ya yang harus dipersiapkan yang maksimal 1 tahun per 30 Mei 2025 ya. Dan siapkan rata nilai semester 1 sampai 5 meskipun itu nanti klik NISN itu juga akan muncul ya. Tapi itu sudah termasuk dalam persyaratan umum ya. Dan surat keterangan lulus di tahun 2026 itu masuk dalam syarat persyaratan umum. Dan nanti dari aplikasi itu akan ada pernyataan keaslian berkas yang bisa di-download. Jangan lupa itu di-download, kemudian dihubungi metre 10.000. Diberitahukan juga metre juga kami berlakukan tak masalah. Ya saya kira yang umum itu yang kami cantumkan di PO ya. Sekarang juga istilah Juknis tahun 2025 sekarang berubah. Ya menjadi petunjuk operasional. Nah itu karena kita mengikuti dari regulasi yang dari kementerian. Jadi istilahnya sekarang PO. Bukan Juknis lagi. Petunjuk ya. operasional Petunjuk ya. petunjuk operasional. Itu yang dari saya. Ya silakan. Mungkin saya menambahkan persyaratan khususnya mungkin ya. Jadi apalagi kalau misalnya di tahap 1 itu kan ada 4 jalur ya. Kalau 4 jalur yaitu satu yang domisili prioritas. Berarti yang domisili prioritas itu syarat khususnya yaitu yang satu yaitu kartu keluarga. Ya kartu keluarganya ya otomatis sama maksimal 1 tahun ya. Itu dan juga lingkupnya yaitu yang 4 kelurahan tadi. Terus yang kedua yaitu lewat jalur prestasi. Untuk jalur prestasi ini kan ada 2 ya. Ada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non akademik. Jadi yang jalur prestasi akademik juga ada 2, yaitu yang lewat TKA dan data rapot itu memang tidak perlu diverifikasi. Sedangkan yang prestasi akademik lainnya seperti OSN, Olimpiade, dan non-akademik seperti FLS3N, O2SN itu harus wajib melakukan verifikasi terlebih dahulu, yaitu di tanggal 17 sampai 19 Juni. Nah setelah itu baru untuk jalur mutasi. Untuk jalur mutasi itu persyaratan khususnya yaitu harus ada SK perpindahan orang tua. Itu SK perpindahan orang tua dan sama minimal berdomisili 1 tahun. Ya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu di jalur afirmasi. Ya, kalau afirmasi kan harus mempunyai misalnya KIP seperti itu adalah tanggungannya, itu adalah sebagai persyaratan khususnya. Kalau yang umumnya tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Kepala Sekolah seperti itu. Ya baik Bu. Nah Boleh nambahkan? silakan Ibu dengan senang hati. Ya baik. Tadi itu ada yang disampaikan untuk mutasi ya Bu ya. Betul. Jadi mutasi itu SK mutasi maksimal 1 tahun ya. Kemudian nanti boleh domisili itu tidak harus 1 tahun. Tapi untuk SK maksimal 1 tahun. Iya SK. Kemudian ada lagi yang agak lupa tadi. Ya nanti kalau sudah ingat ya. Iya Bu. Langsung hilang ya. Aman saja Bu, kita sambil berjalan ya Bu ya. Dan sekarang untuk domisili tidak bisa dikeluarkan dari kelurahan ataupun kecamatan, tetapi harus langsung dari Dukcapil. Oh, iya. Jadi itu. Biar tambah valid tentunya pasti ya Bu. betul, Iya. Karena kalau kita berbicara nih in this digital era lah kesannya Bu ya.
SPMB diberlakukan dengan full online. Betul. Jadi mau validasi atau verifikasinya by sistem semua harus jelas ya Bu. Kadang-kala mungkin orang tua ini ada berkas yang kurang, ataupun misalnya ketika pengunggahan ada yang kurang jelas, makanya perlu diperhatikan lagi ya Bu ya. Oh ya, ini menarik Semageng, jangan lupa dicatat untuk yang punya prestasi ya Bu. Ya, betul. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Halimah. Untuk tanggalnya tanggal 17 sampai 19 Juni 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Iya, betul. Masa yang Karena sekarang tidak ada ya. penambahan waktu, Tidak betul ya Bu ada, ya? tidak. Ya, untuk jalur prestasi ini bagi yang mungkin punya bakat-bakat yang luar biasa ya Bu pasti. Oke, kita lanjut nih Bu. Kita mau move on ke jalur prestasi yang membuat saya tuh agak excited dan menarik untuk kita bahas nih Bu. Karena saya baca-baca ini apa PO tadi ya Bu ya, Iya, betul. PO-nya itu di jalur prestasi ternyata kalau misal calon murid nih ada yang jadi ketua OSIS ataupun punya jabatan ya posisi yang krusial di organisasinya, itu juga tergolong bisa masuk ke jalur prestasi, betul begitu Bu? Iya. Betul sekali. Betul ya? Iya. Hmm. Jadi bisa ketua OSIS, bisa ketua kepanduan di sini pramuka Pramuka ya. ya. Itu bisa menunjukkan SK daripada sebagai ketua OSIS tersebut kepengurusannya, juga SK dari kepala sekolah sebagai ketua organisasi pramuka. Dan tambahan juga mungkin di sini dari bidang keagamaan, ya tahfiz juga ada ya, terus dari hafal Quran seperti itu ya Bu. Jadi rata ya Bu prestasinya, tidak hanya akademik, ternyata bisa non akademik ya Bu, yang luar biasa sekali nih jalur prestasi ini. Makanya saya lihat Bu ketua OSIS bisa dapat privilege Bu, istilahnya ya, bisa dapat golden ticket ya seperti itu. Mungkin sekarang di jalur prestasi ini ya malah akan semakin ketat sekali. Oh betul. Karena ini di jalur prestasi ini kita sudah diberlakukan se-Kalimantan Timur. Oh se-Kalimantan Timur. Iya, jadi dari luar daerah juga bisa mendaftar, misalnya yang dari Bontang, ya, misalnya dari Berau, itu bisa. Tetapi memang harus khusus mendaftarnya di Samarinda, misalnya tidak boleh, misalnya pilihannya di Samarinda dengan di kota lain seperti itu. Dan syaratnya dia verifikasi juga di Samarinda. Sertifikatnya kalau dia tidak verifikasi ya tidak ada gunanya dia daftar di Samarinda. Betul. Makanya pasti akan membludak sekali gitu ya. Iya, ini harus semangat ini Bu, berarti ya ekstra baik. Oke. Terkait jalur prestasi tadi itu kan Bu berarti harus verifikasi dulu di tanggal yang tadi sudah disebutkan. Kemudian saya dengar-dengar nih ada penambahan nilai poin nih bagi yang calon murid yang mantep banget nih kayaknya mau milih Smaga sebagai tujuan utamanya nih Bu. Apa benar seperti itu Ibu? Betul sekali, untuk pendaftar pertama untuk tahap 1 maupun tahap 2 itu mendapat poin 50. Oh, iya. Jadi lumayan kan? Ya, sangat banyak Bu. 50 poin untuk teman-teman untuk calon-calon yang keluarga Smaga baru nih ya Bu ya, untuk memilih SMA 3 sebagai pilihan utamanya. Itu sangat menarik Bu, penambahan nilai. Jadi mungkin ada motivasi yang lebih tinggi lagi nih mereka untuk bisa masuk ke SMA Negeri 3 Samarinda. Tapi mungkin bisa ditambahin ya, yang perlu diketahui ini penambahan nilai 50 itu nanti itu hanya untuk pilihan pertama aja. Jadi seandainya di pilihan pertama calon murid itu tidak lolos, jadi lolosnya di pilihan kedua, maka poin 50 itu akan hilang. Betul. Ya, seperti kata istilah anak muda Bu, tidak ada yang mau jadi second choice. Yes. Ya, betul ya Bu ya. Tidak ada yang mau jadi pilihan kedua kalau mau mendapatkan yang terbaik tentunya ya Bu ya. Tapi semuanya sih baik sebenarnya. Iya baik sebenarnya, cuman ada yang spesial pasti ya Bu ya. Ya ada kelebihan-kelebihan yang menguntungkan gitu ya. Oke Bu, kita membahas nih kadangkala orang tua ini, mohon maaf ya Bu, ada yang kurang familiar terkait teknologi nih Bu. Iya. Ya. Ya. Nah itu bagaimana nih Bu pesan atau solusinya nih? Kadangkala soalnya orang tuanya yang panik Bu, anaknya santai, Iya. duduk-duduk karena cuma ngomel-ngomel teriak-teriakin gimana pendaftarannya segala macam.
Padahal orang tuanya cuman bisa ini ya Bu ya. Tapi untuk mau aksinya ini harus nunggu anaknya. Nah itu gimana Bu? Baik, terima kasih Mbak Devi. Sepertinya sekarang ini sudah 1000 jalan ya. Anak sekarang sudah canggih ya. Nah, kalau memang bingung sekolah SMA Negeri 3 Samarinda itu siap membantu dari bagian informasi ya. Salah satunya ketuanya beliau Bu Anilum ya. Tapi bisa juga di sini kita juga punya pusat nanti narahubung juga ada untuk bisa ke IG juga bisa ya, IG-nya Pojok Semaga itu bisa kan diikuti ya. Kemudian bisa ke Kak Iwan, Bu Sriatin dan Bu Siti Halimah ini sebagai narahubung. Jadi tidak ada sulit sekarang mendaftar itu. Betulnya begitu Mbak. Ya pasti ya Bu. Semua itu pasti ada kemudahan di kala kesulitan ya Bu. Dan kita memang di SMA 3 ini menyiapkan ya bagi orang tua calon murid yang memang belum memahami tentang teknologi, dan apabila kadang anaknya ada yang pemalu gimana, jadi kita siap membantu oleh tim informasi di depan ini, pasti ada di garda terdepan lah istilahnya. Iya. Tim backstage Bu. Iya. Tim backstage yang pengaruhnya sangat besar ya Bu ya. Iya. Oke. Insya Allah lah kita siap untuk membantu ya. Bagi siapapun ya masyarakat yang memang mau bertanya ya atau meminta bantuan, insya Allah kita siap membantu. Ya itu dia reminder ya untuk Semageng dan calon murid-muridnya yang mau masuk Semaga, jangan lupa pantengin terus terkait narahubung ataupun informasi yang disediakan oleh tim informasi ya Bu, jelas ya. Oke, saya mau berlanjut nih. Apakah boleh nih Bu calon murid ini mendaftar lintas rayon? Tuh, ada banyak pertanyaan sebenarnya seperti itu. Untuk kami dari Samarinda ini sudah menyepakati bahwa pendaftaran karena udah dibagi rayon ya tidak bisa menyeberang selain yang tahap 1 tadi. Kalau yang domisili itu memang hanya untuk rayon. Tapi kalau tahap 1 yang lainnya tadinya yang prestasi sampai pramuka, pembaruan dan mutasi itu dipersilakan untuk nyebrang rayon bahkan sekaltimnya. Tapi kalau afirmasi tolong diperhatikan Semaga geng itu terbatas pada rayon. Jadi tidak bisa untuk apa misalnya dari rayon 4 ke sini kan itu nanti akan perlu transport kan, biasanya afirmasi ini terkendala di kesulitan ekonomi ya. Jadi terbatas pada rayon. Misalnya SMA 1, 3, 5 ya sekeliling dari sekolah tersebut ya. Dan ada persyaratannya tentunya ya, memiliki kartu yang sudah ditentukan dari PO tersebut, ada IP-nya, ada kartu KIS-nya dan PKH juga apalagi itu dibaca lah di PO itu sudah jelas sekali. Oke. Gitu, Mbak. Untuk PO-nya ini bisa dilihat di mana Bu? Bisa di-download mungkin buat jaga-jaga teman-teman kita ini yang sering bertanya-tanya nih. Oke, siap, mungkin bantu jawab ya Bu. Silakan. Untuk PO mungkin bisa dibuka di webnya SMA 3. Iya. Nanti di situ bisa lebih jelasnya lagi, dan mungkin kalau pengen yang simpelnya aja lebih ringkas lagi itu nanti bisa dibuka di IG-nya Pojok Semaga. Iya, baik. Oke nih Bu, kita mau sambil rehat dulu Bu, agak serius ya tadi obrolannya Bu ya. Mungkin kayaknya agak berat. Oke Bu, kalau kita ngomongin SPMB Bu, ibarat cuacanya seperti apa ini ibu-ibu cantik? Waduh, kalau SPMB ini ya kita ini karena menghadapi gelombang yang kalau 3 ini kan sekolah yang di tengah kota, favorit juga. Jadi kita siap lah untuk menghadapi cuaca mendung, cuaca cerah, hujan badai, kita siap. Tapi kita tetap sabar Pak Akmal. Tetap berharap SPMB di SMA Negeri 3 ini nyaman, aman dan
damai selalu. Iya pasti ya Bu. Jadi ada cerah, badai itu harus Kalau yang dihadapi ya Bu. kalau yang saya rasakan panas dingin. Panas dingin ya Bu. Panas dingin sampai ke tim-timnya ini pasti ya. Karena kita harus siap ya Bu ya. Siap Mau dengan dalam segala informasi, pertanyaan-pertanyaan ya. Itu yang Iya, betul itu. Iya, betul, ya. ya. Untuk ini Bu, untuk jalur prestasi nih tadi itu berarti kan harus verifikasi dulu ya Bu ya, Iya, seperti betul. itu harus verifikasi dulu, kemudian ketika mendaftar misalnya di tahap 1 mendaftar itu berarti apakah dia harus verifikasi kembali Bu? Atau bagaimana tuh sistem untuk yang jalur prestasi, karena kan melewati yang namanya uji kompetensi terlebih dahulu ya Bu, Betul. kemudian verifikasi sertifikat. Nah, bagaimana step selanjutnya gitu untuk persiapan pendaftarannya? Baik, untuk jalur prestasi itu tadi sudah disampaikan melalui verifikasi dulu. Pendaftar dari manapun kalau mendaftar di Samarinda wajib melakukan verifikasi di 5 tempat di Samarinda ya. Ada SMA 4, ada SMA 3, ada SMA 11, 13 dan SMA 14. Jadi itu syaratnya nanti akan mendapat poin dari sertifikat tersebut dari verifikator. Nah itu nanti yang dijadikan syarat untuk mendaftar di tanggal 22. Seperti itu. Oke. Ya, semakin kita perlu ingat-ingat kembali nih untuk pendaftaran tahap pertama ini boleh dibantu jawab ya Bu. Takut saya lupa nanti. Tahap pertama dibuka tanggal 22 sampai 24 Juni ya. Juni 2026. Sementara untuk tahap kedua Bu di tanggal 29 ya. 29 Juni sampai 2 Juli. Ya, 29 Juni sampai 2 Juli. Jadi tolong semakin catat dan diingatkan kembali ya agar tidak lupa dan tidak ketinggalan informasi. Jadi kalau yang tambahan juga mungkin Iya, ya, silakan. Mbak Devi. Kalau jadi yang harus diperhatikan di tahap 1 ini harus wajib verifikasi ke sekolah yang ditujunya ya, apalagi misalnya yang lewat jalur afirmasi dan prestasi yang akademik ataupun non akademik, kecuali yang jalur prestasi TKA dan rapot itu tidak perlu verifikasi ulang di tanggal 22 ataupun di tanggal 17 seperti itu. Baik. Iya. Untuk daftar ulangnya Bu mungkin sekalian. Biar sekalian tahu nih kita mungkin ada mungkin perkiraannya tuh di bulan Juli mungkin ya Bu. Ya, perkiraan untuk daftar ulangnya itu di bulan Juli sekitar tanggal 6. Oh, 6 Juli ya. Iya, 2026. Ditambahkan Mbak ya, ini penting banget masalahnya. Untuk informasi bahwa kekurangan kuota di tahap 1 itu akan dialihkan ke domisili prioritas. Tetapi syaratnya calon murid harus mendaftar di domisili prioritas. Kalau tidak mendaftar di sana, tidak bisa masuk ke dalam penambahan tadi. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku juga, seperti jarak memenuhi, nilai memenuhi, dan lain sebagainya. Cuma itu tadi yang perlu diingat, kalau nanti seandainya di SMA Negeri 3 ini kuota di tahap 1 kurang, ditarik dari domisili prioritas dengan syarat mendaftar di domisili prioritas, karena ini sangat krusial, jadi harus diingat para calon murid. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya Bu, penjelasannya ini sangat jelas. Kita sudah Ada yang lupa mungkin ya Mbak Devi ya. Oh, Jadi untuk silakan. yang di jalur 2 ini tahap 2 bukan jalur 2, mohon maaf. Untuk di tahap 2 yaitu domisili reguler, itu jadi itu tidak perlu verifikasi. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi bisa langsung online dari rumah. Dari rumah. Baik ya, luar biasa kali ya. Semoga ini penjelasan dari dua ibu-ibu yang luar biasa kali ini ya Bu. Oke Bu, mungkin ini deh, ada pesan nggak Bu untuk calon murid ataupun orang tuanya nih Bu untuk persiapan SPMB ini seperti apa pesan-pesannya dari ibu-ibu sekalian ini? Baik, saya sampaikan bahwa untuk calon murid yang akan mendaftar di SMA Negeri 3 Samarinda, yang pertama tolong dipahami petunjuk operasionalnya, kemudian tenang, tidak usah panik,
Kemudian juga persiapkan syarat-syarat umum ataupun syarat khusus. Berharap SPMB di SMA Negeri 3 Samarinda berjalan dengan aman dan nyaman, ramah. Mungkin untuk orang tuanya Bu, pesan untuk orang tuanya yang cenderung lebih panik ya Bu daripada anaknya mungkin ya. Mungkin dari Bu Siti Halimah bisa menambahkan. Boleh, mungkin untuk orang tuanya dari calon murid bersikap tenang dulu yang pertama, ya bersikap tenang dan tidak usah terburu-buru. Kita pantau dulu bagaimana, dan tadi juga menambahkan sudah disampaikan oleh Ibu Supartina juga, tetap harus melihat daripada PO dan syarat-syarat umum dan khususnya, itu aja sih. Iya, itu semakin tolong dicatat ya untuk calon-calon murid, jangan sampai overthinking berjamaah ya. Betul. Bertanya itulah. Iya. Fungsinya informasi ya. Betul sekali Bu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini Semageng kita sudah sampai di penghujung sepertinya, karena sangat jelas nih terjawab nih. Tidak terasa ya? Tidak terasa ya ibu-ibu, kita duduk di sini ngobrol santai tapi ada tambahan-tambahan lain lagi. Iya mungkin ya Bu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan atau apapun mungkin bisa ditanyakan ke mana tadi Bu, ke pojok Semaga ya. Boleh bisa. Dengan sangat open ya Bu. Ya. Ataupun dengan menghubungi admin ya dengan adminin wal adminah ya. Ya itu sangat open banget buat Semageng dan calon murid ya untuk mendapatkan informasi terkait SPMB di SMA Negeri 3 Samarinda ini. Oke, ibu-ibuku yang cantik ini hari ini. Ya, terima kasih banyak. Cantik juga ya. Aduh Bu, semua cantik dan berbahagia pastinya. Pasti. Ya, terima kasih sudah hadir sharing insightful di podcast Pojokan Lantai 3 ini ya Bu. Kami harap apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan, kemudian menambah informasi ya Bu. Jelas dan terutama ditenangkan semangat dan siap menghadapi SPMB 2026. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu atas ini ya penjelasan dan ngobrol-ngobrol santai kita ini ya Bu terkait. Terima kasih juga sudah kita diundang ya Bu. Iya. Podcast ini. Ya nanti karena pertama kali. Betul, ini perdana jadi spesial banget ya Bu. Hari ini kita perdana podcast membahas tentang yang berat ya Bu ya. Langsung SPMB. SPMB ya karena ini sampai juga lupa nggak ada pantun. Nggak ada pantun ya, mohon maaf Bu. Kasih kepada krunya ya. Iya. Sangat luar biasa ya. Ya itu dia Bu. Sudah Ya. sangat bersabar. Bersabar ya. Itu yang utama Bu. Sabar. Karena melihat mantengin kita ngobrol lumayan juga ya Bu. Kita tidak tahu ya teman-teman yang di belakang panggung ini sangat banyak ya. Terima kasih pokoknya. Kita harus apresiasi nanti di pojok semoga sedikit lah gitu. Atau mau kirim-kirim sesuatu, kirim-kirim apa nih? Kepesan yang indah ya, yang sebagai semangat ya Bu, terutama untuk tim informasi dan tim panitia justru ya. Kemudian ya saya mengucapkan terima kasih lagi ya Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Lantai 3 ya, podcast Pojokan Lantai 3. Lantai 3 ya. Keren sekali ya. Keren sekali ya. Mudah-mudahan lebih ini lagi ke depannya lebih bersinar lagi ya dengan perdananya. Ibu kepala sekolah juga ini ya membahas tentang SPMB juga, mungkin nanti bisa di luar sana bisa sama-sama tertarik yang pengen juga nanti diundang ke podcastnya. Ya podcast perdana saya pun jadi host perdana Ibu. Ini suatu pengalaman yang sangat terhormat dan sangat saya banggakan. Saya hargai lah Bu ya. Oke teman-teman Semageng, terima kasih sudah mungkin nanti bisa ditonton ya untuk informasi terkait SPMB. Jangan lupa untuk terus pantengin Pojok Semaga. Kemudian tetap tenang ya, jangan panik. Kemudian jangan lupa follow ya Bu Ibu. Follow, follow, subscribe dan bagikan episode ini ke grup-grup WhatsApp mungkin atau Telegram atau kesebarluaskan ke teman-teman kalian. Jangan sampai nanti salah informasi atau menyebar hoax mungkin ya Bu ya. Itu sangat diperhatikan. Oke, karena dari sudut pandang Lantai 3 suara baik bisa menyebar ke segala penjuru. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya Semageng. See you.